Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Lituayu Rahmadani dari TIS FTUI 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6 tentang konduktor dan isolator. Nah, saya sendiri bisa dipanggil Kak Aurel. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang panas. Nah, panas sendiri itu atau disebut panas saja itu sebenarnya merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah. Panas dapat mengakibatkan benda-benda menjadi panas atau dingin. Suatu benda menjadi lebih panas jika ditambahkan sebuah panas, tapi sebaliknya jika suatu benda menjadi dingin jika dia kehilangan panas tersebut. Nah, apa sih perpindahan panas itu? Nah, perpindahan panas itu dari suatu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara kedua benda. Panas mengalir atau berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai suhu kedua benda menjadi seimbang. Nah, perpindahan panas ini itu ada 3 cara. Apa sih caranya? Kita lihat. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan yang dilaluinya. Contohnya, besi yang dipanaskan ujungnya akan mengantarkan panas ke seluruh besi. Jadi kalau misalnya kita naruh besi ke panas, yang panas itu nggak di ujungnya aja, tapi seluruh besinya dapat merasakan panas tersebut. Yang kedua adalah konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat disertai dengan perpindahan zat yang dilalui. Contohnya adalah air yang direbus, pergantian mengalirnya air darat dan air laut, balon udara yang bisa terbang karena ada udara panas dan memanaskan rambut dengan hair dryer. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya api unggun, panas matahari yang sampai ke bumi, dan peristiwa menjemur pakaian. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang panas, misalnya kita di sekitar api unggun. Nah, waktu kita di sekitar api unggun, kita dapat merasakan panas meskipun tidak menyentuh api tersebut. Itu dinamakan radiasi atau pancaran. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang mengantar panas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang tahu nggak perbedaan antara konduktor dan isolator? Nah, kalau misalnya belum tahu tentang perbedaan dari kedua ini, mari kita lihat perbedaan dari konduktor dan isolator. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor panas adalah benda-benda atau zat yang memiliki sifat dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan panas yaitu logam dan kaca. Logam contohnya kayak aluminium, besi, baja, perak, dan kuningan. Jadi kayak benda-benda seperti yang dipakai buat memasak, kayak panci. Panci itu kan kayak dari aluminium. Terus habis itu sendok, garpu, besi itu bisa mengantarkan panas dan dinamakan sebagai konduktor. Yang kedua adalah isolator. Nah, isolator panas ini adalah benda atau zat yang sifatnya tidak dapat mengantarkan panas. Contohnya kayu, kain, plastik, eboni, karet, dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau di panci itu kan ada karet buat menggenggam pancinya biar nggak panas. Nah, itu biasanya terbuat dari karet supaya waktu pancinya dipegang itu nggak panas saat memasak. Makanya terbuat dari karet. Dan karet tersebut adalah isolator yang memiliki sifat tidak dapat mengantarkan panas. Nah, kita masuk ke
Kegunaan bahan-bahan konduktor. Nah, manusia menggunakan bahan konduktor untuk memindahkan panas dengan cepat. Selain itu, juga mendinginkan benda dengan lebih cepat. Alat-alat memasak seperti panci, penggorengan, dibuat dari aluminium baja atau teflon. Dengan demikian, panas dapat dialirkan dengan cepat dari api ke masakannya. Yang kedua adalah kegunaan bahan isolator. Bahan isolator digunakan untuk memperlambat kehilangan dan penamaan panas pada suatu benda. Berikut beberapa pemanfaatan bahan isolator dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada pegangan panci, yang tadi penggorengan dan setrika dibuat atau dilapisi plastik atau kayu. Jadi saat digunakan, alat-alat tersebut tidak panas pada pegangannya. Yang kedua adalah masakan panas dalam wadah diberi alas kain sewaktu diletakkan di meja agar meja tidak rusak karena panas. Yang ketiga adalah pipa uap panas di pabrik-pabrik. Jadi pipa uap panasnya itu dibalut sama asbes, mengurangi keluarnya panas dari uap ke udara sekeliling. Nah, karena kita mau masuk ke latihan soal nih, mungkin ada nggak yang mau ditanyain? Atau ada yang belum paham dari perbedaan konduktor dan isolator? Nah, sebelum masuk ke latihan soal, habis ini kita main tebak-tebakan nih tentang konduktor dan isolator. Jadi kita langsung masuk aja ke latihan soal. Nah, latihan soal pertama. Besi adalah benda yang bisa mengantarkan panas. Sebuah benda yang bisa mengantarkan panas disebut sebagai, ya benar, konduktor. Yang kedua, sebuah benda memiliki sifatnya sendiri-sendiri. Sifat benda yang digunakan untuk memperlambat proses hilangnya dan proses pertamanya panas adalah yang isolator panas. Dua ini adalah benda yang bisa mengantarkan panas adalah yang A, besi. Dua ini adalah benda yang dapat mempertahankan suhu di dalamnya adalah A, termos. Jadi termos itu kalau misalnya kita masukin air panas, nah itu kan panasnya bisa bertahan secara lama. Makanya termos dipakai buat misalnya kita mau traveling, itu termos dipakai buat nyimpen air panas. Pegangan panci biasanya menggunakan bahan khusus untuk menahan panas. Bahan yang digunakan untuk membuat pegangan panci adalah benar, plastik karbonat. Jadi pegangan panci itu kan kayak ada karet-karet dan plastik-plastiknya, itu dinamakan plastik karbonat. Nah, ini kunci jawaban dari latihan soal tersebut. Nah, materi kita udah selesai nih. Mungkin ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau misal udah paham dengan materi-materinya, sekian dari saya, dari Kak Aurel. Semoga bisa paham dan bertahan lama sampai selanjutnya. Terima kasih.